Hai, nama saya Ayu Andina Putri. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya dibesarkan dari keluarga yang sangat demokratis. Mereka memberikan kebebasan saya untuk berekspresi. Mereka memberikan kebebasan saya untuk mengambil keputusan selagi dini. Saya memulai bisnis itu sekitar 3 tahun yang lalu. Bisnis pertama saya itu di bidang pariwisata, di tourism. Kebetulan saya punya travel agent yang memang saya kelola sendiri. Lalu sekarang saya ada bisnis gold manufacture yang kebetulan kerjasama dengan salah satu sahabat saya. Memilih partner itu gampang-gampang sulit sih ya. Emang nggak cuman kita harus tahu background-nya beliau aja, tapi ya emang kayak memilih yang memang cocok gitu. Karena bisnis itu kan nggak cuma untuk 1-2 tahun, tapi untuk long term. Sebenarnya bisnis pertama saya itu kan di bidang tourism ya. Lalu bergerak di bidang emas ini tuh memang suatu hal yang sangat saya buta sekali. Ternyata memang pada saat bisnis tourism saya itu mengalami impact dari pandemi ini, ternyata di bisnis ini justru menjadi sumber rezeki saya yang baru. Dan ternyata memang bisnis ini ya cukup menjanjikan, dan kelama-kelamaan saya jadi yang memang gold ini ya memang salah satu bisnis yang oke juga gitu. Dan menurut saya kalau untuk mengenal dan berteman itu tidak perlu pilih-pilih, tapi untuk dijadikan teman dekat. Teman dekat dalam arti kata tuh teman yang kita sering berkumpul, itu kita memang harus memilih. Karena balik lagi bahwa teman itu adalah cerminan dari siapa diri kita. Kalau kita mau besar ya kita harus bergaul dengan orang-orang yang memberikan vibes positif. Saya dari kecil tuh emang suka organisasi ya, jadi dari SMP tuh saya ikutan OSIS. Lalu waktu kuliah, karena kebetulan saya kuliah di luar, saya kuliah di China. Dan pada saat itu memang komunitas Indonesia itu mahasiswa Indonesia yang sekolah di sana tuh masih sedikit sekali. Jadi kebetulan saya adalah salah satu pelopor untuk dibuatnya PPI Tiongkok. Lalu balik ke Indonesia, saya juga aktif di Perhati, itu perhimpunan alumni Tiongkok, untuk tetap menjaga silaturahmi. 10 tahun yang akan datang itu berarti untuk gambaran di bisnis, saya pengen bisnis saya semuanya tuh udah running well gitu kan. Karyawan semakin banyak, jadi saya memberikan rezeki kepada orang juga semakin banyak. Saya inginnya tidak hanya bisnis yang running well, tapi saya juga bisa menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik untuk anak-anak saya. Karena balik lagi, seorang wanita itu pasti achievement-nya bukan di bisnisnya yang dilihat, tapi bagaimana dia bisa menjadi sosok istri yang baik untuk suaminya, ibu yang baik untuk anak-anaknya. Kebetulan tuh dari kecil, ibu saya itu sangat suka yang namanya tuh serba alami gitu. Jadi saya dari kecil itu dikasih minum tuh jamu-jamuan, apalagi kunyit asem. Itu katanya bagus banget buat wanita. Memang sekarang kan lagi booming sekali ya, apalagi di masa-masa seperti ini, banyak banget yang mengkonsumsi tuh semuanya serba herbal. Jadi ya bisnis herbal online itu menurut saya memang bisnis yang seksi ya menurut saya. Masyarakat Indonesia ini kan sangat banyak, rempah-rempah yang kita punya di Indonesia pun juga sangat banyak. Jadi menurut saya bisnis herbal di masyarakat ini justru adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Perempuan-perempuan sekarang tuh sudah sangat kreatif, mereka mempunyai percaya diri yang sangat tinggi. Jadi menurut saya perempuan ini adalah pintu dari perubahan untuk kemajuan yang lebih baik. Bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Tourism gitu, karena kita bisa bikin trip ke sana untuk memang melihat bagaimana proses ini berlangsung,
bagaimana Raja Herbal ini menggunakan petani-petani di sana untuk memproduksi produk-produk herbal ini. Jadi memang menurut saya itu bisa menjadi suatu simbiosis yang mutualisme di bidang tourism dan bisnis herbal ini. Seorang perempuan yang mandiri, independen, dan selalu bermimpi over the limit.